Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Jadi begini Pak, hari ini kan kita akan mengadakan coaching. Ya. Kemudian sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh kan Pak? Ya, silakan Bu. Baik, jadi nanti pada proses coaching, jadi nanti itu ada antara coach dan coacher akan saya amati dan saya akan memberikan penilaian melalui rubrik penilaian. Seperti apakah Bapak nanti sudah melaksanakan coaching seperti sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan apakah nantinya coach akan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh Bu, ya boleh, silakan. Pertama, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dari proses coaching tersebut? Jadi untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, Ya. yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif ini sehingga saya bisa fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh nantinya, dan dengan mendengarkan aktif pun saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pula sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach nantinya. Luar biasa ya Pak. Baik, tadi kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan Bapak itu mendengarkan secara aktif. Nah, sekarang kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak harapkan itu seperti apa? Ya, jadi baik Bu ya. Indikator ketercapaian yang akan saya kembangkan nanti yaitu coaching saya nanti akan mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang akan ia alami nantinya. Baik, jadi indikator ketercapaian yang ingin Bapak harapkan yaitu coach nanti dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Jadi silakan nanti Bapak melakukan praktik coaching, dan setelah nanti praktik kita akan berbincang-bincang lagi. Baik Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Pak. Bagaimana juga dengan Bapak? Alhamdulillah juga Bu. Tadi saya lihat Ibu menelpon, tapi mohon maaf saya tidak angkat karena kebetulan saya lagi ada pekerjaan lain, jadi saya tidak lihat HP saya saat berbunyi. Kalau boleh tahu ada apa ya? Oh iya Pak, tadinya saya ingin berbincang-bincang lewat telepon, tapi alangkah baiknya mungkin kita berbincang-bincang seperti ini. Iya Bu, enggak apa-apa, tapi mungkin waktu yang kita butuhkan hanya sekitar 15 sampai 20 menit karena mengingat masih ada kegiatan lain yang akan saya lakukan. Ya Pak, tidak apa-apa. Baik Bu, kira-kira ada permasalahan apa? Jadi begini Pak, saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati kurang diterapkan secara maksimal Pak. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu melihat adanya budaya positif yang telah disepakati bersama, tapi dalam penerapannya masih kurang maksimal. Jadi menurut Ibu, mengapa Ibu merasa jika budaya positif ini di sekolah Ibu masih kurang maksimal untuk diterapkan Bu? Iya Pak, begini, saya masih melihat ada beberapa peserta didik yang terkadang tidak membersihkan kelasnya atau tidak melaksanakan piket. Ini itu yang pertama Pak, karena dengan alasan itu dia terlambat. Ada juga peserta didik yang membuang sampah sembarangan, padahal setiap kelas itu sudah ada tempat sampah
Itu yang kedua. Kemudian ada juga peserta didik yang masih kurang bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu guru dengan alasan bahwa Bapak Ibu guru itu tidak mengajar di kelasnya. Begitu Pak. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi apa Ibu sudah mencari, mungkin Ibu pernah mencari tahu mengapa masih ada peserta didik yang masih kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di dalam kelas? Iya Pak. Saya pernah mencari tahu hal itu baik dengan berbicara dengan wali kelas ataupun dengan guru yang piket pada hari itu. Kemudian saya meminta pendapat mereka bagaimana dengan peserta didik tersebut. Ternyata mereka juga memang juga menyadari bahwa peserta didik itu masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif yang sudah disepakati di sekolah ini. Dari apa yang Ibu tadi harapkan ini sebenarnya sudah mencapai di level yang ideal, di mana angkanya itu angka 10. Nah, menurut Ibu, kira-kira peserta didik Ibu sebenarnya sudah berada di level mana, Bu? Mungkin sekarang berada pada level 6 Pak, karena melihat masih ada peserta didik yang tidak menerapkan budaya positif yang telah disepakati. Oh, jadi menurut Ibu peserta didiknya masih berada di level 6 ya Bu ya? Nah, jadi nantinya sebenarnya dari hal ini Ibu ingin meningkatkan budaya positif pada peserta didik ini di level berapa? Perencanaannya sih nanti saya akan meningkatkan menjadi level 9 Pak. Oke, jadi baik dari level 6 yang akan berubah ke level 9 Bu. Ya. Kira-kira apa rencana Ibu sehingga level dari peserta didik ini atau budaya positif pada peserta didik ini dapat lebih ditingkatkan lagi? Ya begini Pak, saya punya rencana menyampaikan di sekolah melalui wali kelas dan rekan sejawat yang piket untuk mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang telah dibuat untuk lebih insentif lagi, misalkan melalui upacara atau apel pagi serta membuat program 7K dan memajang poster-poster budaya positif dan keyakinan sekolah pada tempat-tempat yang strategis Pak. Luar biasa sekali ya. Jadi rencana Ibu ini sebenarnya sudah sangat bagus. Menurut Ibu, kapan kapan rencana Ibu dapat bisa diterapkan nantinya, Bu? Saya akan melaksanakan ini segera mungkin, Pak. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif di bulan ini, sehingga mulai pekan kedua nanti bulan ini juga program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, Pak. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Jadi sebenarnya rencana Ibu ini Ibu sudah susun sedemikian rupa sehingga harapannya nantinya rencananya insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dan dengan rencana yang Ibu tadi sudah susun, kira-kira komitmen Ibu seperti apa, Bu? Jadi komitmen saya Pak, yaitu saya akan terus memberikan keteladanan dan selalu melaksanakan budaya positif di sekolah ini bersama seluruh warga sekolah. Oke, benar-benar luar biasa Bu ya. Jadi dari percakapan kita tadi ini, apa hal yang sudah didapatkan dari Alhamdulillah Pak, dari percakapan kita hari ini, sekarang saya merasa lega sudah menceritakan permasalahan saya Pak. Oke, luar biasa sekali Bu. Jadi Alhamdulillah, karena mengingat waktu tadi saya hanya memiliki waktu kesempatan 15 sampai 20 menit. Jadi mungkin hanya sekian dulu percakapan kita Bu ya. Semoga apa yang ingin Ibu lakukan dapat sukses dan berjalan lancar Bu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Bagaimana tadi proses coachingnya? Jadi menurut saya Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dan ya tadi Ibu Nurmi sudah menemukan apa yang dia harapkan dari hasil coachingnya. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Nah, dari proses coaching yang telah Bapak lakukan terkait dengan indikator apa yang ingin Bapak capai? Yang saya lakukan tadi sebenarnya sudah tercapai, karena mengingat alur tirta yang keempat alur tirta tersebut menurut saya sudah lakukan, yang dimulai dengan saya tadi menanyakan pertama tujuan, kemudian saya menanyakan juga atau saya mengidentifikasi hal apa yang dialami atau permasalahan apa yang sedang dialami oleh Ibu Nurmi. Yang ketiga, saya juga menanyakan rencana penerapannya atau rencana aksinya, kapan Ibu Nurmi siap melakukannya, dan bagaimana penanggung jawab rasa cara Ibu Nurmi ini bertanggung jawab terhadap apa yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu Nurmi. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan melakukan alur tirta. Jadi yang pertama tadi itu adalah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul sekali. Jadi, nah sekarang tadi juga saya sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach bahwa Bapak itu sudah Bapak sudah fokus dengan percakapan tadi, yang artinya Bapak sudah ada kehadiran penuh atau presence, dan sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi yang telah Bapak sampaikan, menurut pengamatan saya Pak, Bapak sudah lakukan proses coaching yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan Bapak semakin sukses dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan pada tahap-tahap selanjutnya. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Pertemuan berikutnya saya akan lebih mendalami lagi tentang proses coaching dan akan memahami lagi bagaimana alur tirta yang sebenarnya. Kemudian saya akan lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching. Wah, luar biasa Pak Firman ini. Jadi Bapak nanti akan mendalami alur tirta ini lebih dalam lagi dalam melakukan praktik coachingnya Pak. Dan semoga praktik coachingnya lebih baik lagi dari yang kita lakukan ini. Baiklah Pak, terima kasih banyak sudah melakukan proses coaching. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sabrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Begini Bu, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching. Kemudian sebelum Ibu melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Ibu, bagaimana Bu? Ya, boleh Bu, silahkan. Baik Bu, jadi begini, nanti pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah
sudah sesuai dengan alutsista, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian juga nanti apakah juga jawaban yang disampaikan coaching sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, kemudian juga nanti dari jawaban tersebut coaching bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Ibu juga menyesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya, Bu? Ya, boleh Bu, boleh. Jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan dari proses coaching nanti, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana? Jadi kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan dari proses coaching nanti itu Bu adalah mendengarkan aktif. Karena kalau kita mendengarkan aktif, saya bisa fokus dengan kehadiran penuh atau presence. Dan juga dengan mendengarkan aktif, saya juga bisa memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik Bu, jadi itu kompetensi spesifik yang Ibu kembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu itu apa? Jadi indikator ketercapaian yang saya ingin kembangkan yaitu coach nantinya dapat menyelesaikan menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, jadi nanti indikator ketercapaiannya coaching itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang lagi ya Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Maaf ya Pak, tadi saya tidak sempat mengangkat telepon Bapak karena saya lagi sibuk. Oh iya Bu, tidak apa-apa. Jadi mungkin ada juga baiknya kita berbincang langsung begini Bu, karena saya mengalami beberapa permasalahan. Tapi kita punya waktu hanya 15 sampai 20 menit saja Pak. Iya Bu, tidak apa-apa. Jadi kira-kira permasalahan apa yang Bapak hadapi sekarang? Oh iya, jadi begini Bu, di sekolah saya terkadang budaya positif yang telah disepakati bersama itu masih kurang maksimal atau masih kurang konsisten untuk dilakukan. Oh, jadi Bapak melihat budaya positif yang telah disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal ya dalam penerapannya. Nah, mengapa Bapak merasa jika budaya positif itu di sekolah Bapak itu kurang maksimal diterapkan? Jadi begini Bu, saya merasa ada beberapa peserta didik yang masih belum melaksanakan tugas piketnya, dan yang kedua masih ada beberapa peserta didik itu yang membuang sampah sembarangan. Kemudian ada juga peserta didik yang masih kurang
melakukan tegur sapa dengan baik kepada Bapak Ibu gurunya dengan alasan bahwa Bapak Ibu guru itu tidak mengajar di kelasnya, begitu Bu. Oh, jadi seperti itu. Mungkin Bapak pernah mencari tahu mengapa kira-kira ada peserta didik yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif tersebut. Oh iya Bu, saya sudah pernah mencari tahu mengapa ada peserta didik yang melakukan hal tersebut. Saya juga sudah berbicara dengan wali kelasnya ataupun dengan guru piket pada hari itu. Kemudian saya juga meminta pendapat mereka bagaimana dengan peserta didik tersebut. Ternyata mereka juga menyadari bahwa peserta didik itu masih kurang menyadari arti dari pentingnya budaya positif yang sudah disepakati bersama. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira dari percakapan kita siang hari ini, apa yang Bapak harapkan nantinya? Jadi dari percakapan kita pada hari ini, saya berharap nantinya peserta didik ini bisa lebih disiplin lagi dan akan menerapkan budaya positif di sekolah dengan lebih maksimal dan secara terus-menerus Bu. Oh, jadi begitu ya. Jadi Bapak harapkan bagaimana nantinya peserta didik Bapak ini disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, dari yang diharapkan Bapak berarti itu berada di kondisi ideal ya Pak, yaitu berada pada level 10. Iya. Nah, menurut Bapak sekarang ini peserta didik itu berada di level berapa? Budaya positif yang saya terapkan ini masih berada di level 6 karena masih ada beberapa peserta didik yang belum melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Contohnya tadi ada peserta didik yang masih membuang sampah sembarangan dan ada beberapa peserta didik yang tidak melaksanakan tugas piketnya Bu. Oh iya ya. Berarti masih berada di level 6 ya Pak ya. Sekarang Bapak ingin meningkatkan menjadi level berapa itu? Ya, nantinya saya berharap saya dapat meningkatkan budaya positif ini ke level yang lebih tinggi, yaitu level 9 Bu. Oke, jadi Bapak ingin meningkatkan dari level 6 menjadi level 9. Kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk sehingga nantinya peserta didik ini mampu menerapkan budaya positif di sekolah? Nah, jadi begini Bu ya. Saya punya rencana menyampaikan di sekolah melalui wali kelas masing-masing dan rekan sejawat lainnya yang piket untuk mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang telah dibuat agar dapat lebih efektif lagi, misalkan melalui upacara ataupun saat apel pagi, serta membuat program 7K dan memajang poster-poster budaya positif serta keyakinan sekolah pada tempat-tempat yang lebih strategis lagi sehingga dapat dibaca oleh semua peserta didik Bu. Wah, keren-keren ya, dan luar biasa ya Pak rencananya. Ya. Terus kira-kira kapan rencana Bapak ini akan dilaksanakan? Jadi rencananya saya akan lakukan hal ini sesegera mungkin. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah, sehingga mulai pekan kedua nanti di bulan ini juga program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah Bu. Bagus sekali. Jadi mudah-mudahan nantinya Pak rencananya akan segera terrealisasi dan segera melihat hasilnya Pak. Nah, dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira komitmen seperti apa yang Bapak harapkan? Jadi begini Bu, komitmen saya yaitu saya akan terus memberikan keteladanan dan selalu melaksanakan budaya positif di sekolah ini secara bersama, kemudian mensosialisasikannya kepada seluruh warga sekolah agar dapat diketahui manfaat dari keterlaksanaan budaya positif ini. Wah, bagus itu Pak. Nah, kira-kira dari
percakapan kita ini tadi, apa yang sudah Bapak dapatkan? Nah, alhamdulillah dari percakapan kita pada hari ini, sekarang saya merasa sudah lebih lega lagi karena sudah menceritakan permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Tidak terasa waktu berlalu ya. Mungkin percakapan kita ini sampai di sini dulu. Semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar. Sukses selalu ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, baiklah Bu, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Tadi dari proses coaching yang telah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai itu bagaimana ya Bu? Baik. Jadi tadi saya sudah melakukan proses coaching dan saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Jadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya melakukan juga identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga berhasil menggali potensi coach untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, di mana tadi Ibu saya amati sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, dan ada rencana aksi coaching yang serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi Ibu saya lihat juga sudah mendengar percakapan dengan coaching, baik itu sudah fokus terhadap percakapan, yang artinya Ibu sudah ada persen atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan Ibu juga sudah mendengar aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi itu adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi itu dari pengamatan saya ya Bu ya. Jadi luar biasa sekali Bu apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching ini. Kemudian mudah-mudahan Ibu semakin sukses dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya Bu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya lagi ini adalah mendalami dan memahami lagi terkait dengan alur tirta. Kemudian lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching selanjutnya. Wah, luar biasa sekali Bu Satrina ini ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu. Dan semoga lebih baik lagi dalam proses coaching selanjutnya. Baiklah Bu, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus dengan alur tirta, dan terima kasih juga Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Begini Bu, hari ini kan rencananya Ibu akan melakukan coaching. Kemudian sebelum Ibu melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Ibu.
Jadi boleh ya Bu ya? Iya Pak, silakan. Oke, baik Bu. Jadi begini, nantinya pada saat proses coaching itu kan nanti ada percakapan antara coach dan coaching itu sendiri. Kemudian nanti kan akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang telah disediakan, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian selanjutnya nanti saya juga akan melihat apakah ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coaching sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ibu sampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut saya akan melihat apakah coaching bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Dan jangan lupa nanti ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan proses yang kreatif dan juga dapat memaksimalkan potensi coaching itu sendiri. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke ibu. Apa boleh saya tanyakan Bu? Iya boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya ingin ibu kembangkan? Baik Pak, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, jadi yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi nanti kompetensi yang ingin ibu kembangkan dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin ibu kembangkan pada saat proses coaching itu kompetensi apa? Ya, jadi untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan Pak, yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa aktif dan bisa fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau presence, dan dengan mendengarkan aktif pun saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, baik Bu, bagus sekali ya. Jadi nanti indikator ketercapaiannya coaching itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya Bu ya. Nah, baik Bu, terima kasih sekali atas jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Ya baik Pak. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar Bu. Iya sama-sama Pak. Silakan dilanjutkan Bu. Ya. Silakan dimulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dina. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Maaf, Ibu tadi sempat menelpon saya, tetapi saya tidak angkat karena lagi sibuk. Maaf ya Bu. Iya Bu, tadinya saya ingin berbincang-bincang lewat telepon, tetapi alangkah bagusnya kalau kita berbincang-bincang dengan bertatap muka saja seperti ini. Oh iya Bu, tapi kita hanya punya waktu 15 menit sampai 20 menit ya Bu. Iya, tidak apa-apa Bu. Baik Bu, kira-kira permasalahan Ibu apa yang ingin disampaikan? Begini Bu, saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah diterapkan atau disepakati secara bersama-sama itu kurang diterapkan secara maksimal, begitu Bu.
Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu melihat budaya positif yang disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal dalam diterapkannya. Mengapa Ibu merasa budaya positif di sekolah Ibu kurang maksimal diterapkan, Bu? Iya Bu, begini. Saya masih melihat ada beberapa peserta didik saya yang tidak membersihkan kelasnya dan melaksanakan piket dengan alasan sering terlambat ke sekolah. Terus yang kedua, masih ada peserta didik yang membuat sampah sembarangan meskipun di sekolah tersebut kita sudah siapkan beberapa tempat sampah. Kemudian yang ketiga, masih ada juga peserta didik yang kurang bertegur sapa dengan bapak dan ibu guru lain, meskipun katanya dengan alasan guru kelas itu atau guru itu bukan wali kelas mereka. Oh, jadi seperti itu. Mungkin Ibu pernah mencari tahu mengapa masih ada peserta didik yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah Ibu. Iya Bu, saya pernah mencari tahu hal itu, baik dengan berbicara dengan wali kelas ataupun dengan guru piket. Dan menurut pendapat mereka, memang ternyata peserta didik itu memang kurang menyadari arti pentingnya budaya positif yang sudah disepakati di sekolah ini. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita siang ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan ini yang saya ingin harapkan yaitu saya nantinya bisa melihat peserta didik saya menerapkan budaya positif di sekolah. Oh iya Bu, jadi yang Ibu harapkan bagaimana peserta didik Ibu ini bisa disiplin dengan menerapkan budaya positif di sekolah ya Bu. Nah, Ibu Satrina, dari harapan Ibu berarti berada di kondisi yang ideal ya Bu. Dan Ibu berada pada level 10. Nah, kira-kira kondisi peserta didik Ibu sekarang berada pada level berapa? Mungkin sekarang berada di level 6 Bu, karena masih ada peserta didik saya yang kurang menerapkan budaya positif di sekolah. Sekarang berada di level 6 ya Bu. Baik, Ibu ingin meningkatkan menjadi level berapa nantinya Bu? Perencanaannya sih nanti saya akan meningkatkannya ke level 9. Baik Bu, dari level 6 ke 9 ya Bu. Kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan sehingga nantinya peserta didik Ibu bisa disiplin dengan menerapkan budaya positif? Begini Bu, saya punya rencana akan menyampaikannya di sekolah melalui wali kelas dan guru piket untuk mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang telah dibuat melalui upacara ataupun apel pagi. Kemudian yang kedua, saya akan membuat juga program 7K. Dan yang ketiga, saya rencananya akan membuat poster-poster yang nantinya akan dipajang di tempat-tempat strategis di sekolah. Wah, bagus sekali ya rencana dari ide Ibu ini. Nah, menurut Ibu hal ini kapan dilaksanakan ya Bu? Saya akan melaksanakan hal ini sesegera mungkin ya Bu. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif, sehingga mulai pekan kedua nanti di bulan ini juga program tersebut sudah dapat dilaksanakan dan melibatkan semua warga sekolah Bu. Baik Bu, mudah-mudahan rencana Ibu dapat segera terrealisasi dan saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin ya Bu. Dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira komitmen apa yang Ibu harapkan?
Jadi komitmen saya Bu itu saya akan terus memberikan keteladanan dan selalu akan melaksanakan budaya positif di sekolah ini bersama seluruh warga sekolah. Bagus itu Bu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu sudah dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan Ibu saya sudah sangat merasa lega dan senang sudah menceritakan permasalahan saya. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu, tidak terasa waktu sudah berlalu ya Bu. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga rencananya Ibu berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Nah, baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Pak, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar Pak. Nah, baik Bu. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Dari proses coaching yang telah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai tadi, itu bagaimana Bu? Baik Pak, jadi yang sudah saya lakukan pada proses coaching barusan, yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi kepada coaching. Dan saya juga menanyakan tanggung jawab coach terhadap rencana aksi tersebut. Dan saya juga berhasil menggali potensi coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana tadi Ibu saya amati sudah menanyakan yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah proses tanggung jawab coach itu sendiri. Nah, tadi saya juga sudah mendengar percakapan antara Ibu dengan coach. Ibu tadi sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan Ibu juga sebenarnya sudah mendengarkan secara aktif pada saat proses coaching yang lalu menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tadi sampaikan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya Bu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Pak, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi untuk proses coaching kedepannya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta. Kemudian lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching selanjutnya Pak. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Ibu akan mendalami kembali alur tirta dalam proses coaching ya Bu. Nah, dan semoga lebih baik lagi dalam proses coaching-coaching selanjutnya. Baiklah Bu, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus dengan menggunakan alur tirta. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sama Pak.